Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang atau paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya terkadang saja bisa melihat mereka. Jadi cerita mata kali ini adalah kompilasi dari beberapa kejadian horor yang saya lihat sendiri bersama dengan almarhum papa saya. Penasaran dengan cerita-ceritanya? Berangkat. Jadi kemampuan mata batin yang saya miliki ini adalah turunan dari almarhum papa saya. Saking banyaknya kejadian yang kami lihat sampai banyak yang saya sudah lupa nih teman-teman. Nah, saya coba ceritakan beberapa yang saya masih ingat ya. Kejadian pertama adalah ketika saya kecil, saya sering diajak ke rumah kakek nenek saya di satu lokasi di belakang rumah sakit besar yang terkenal sekali bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit yang sangat menyeramkan atau rumah sakit horor di Jakarta. Rumah nenek atau kakek saya ini sebenarnya ada jalan besar yang akan menghubungkan ke jalan raya di depan dan menuju ke rumah sakit tersebut, tapi muternya jauh banget. Akhirnya warga jadi sering memotong melalui jembatan kecil yang ujungnya terhubung dengan koridor rumah sakit tersebut. Secara waktu dan jarak tentulah lebih singkat ya dibanding harus muter ke jalan besar di depan. Nah, satu waktu papa saya mengajak saya untuk ikut bermain bola di lahan parkir rumah sakit tersebut, yang memang itu menjadi kegiatan papa saya dulu sama teman-temannya. Nah, untuk mencapai lahan parkir tersebut, kita harus melalui jembatan dan koridor rumah sakit. Masalahnya, koridor ini adalah koridor yang diapit oleh kamar jenazah. Disinilah kami berdua tiba-tiba melihat beberapa kejadian horor. Ketika kami mau main bola dan harus melewati koridor tersebut, tiba-tiba ada kepala menggelinding berjalan dari ruangan satu ke ruangan seberangnya. Dan beberapa kali juga ketika kami pulang sudah dalam keadaan menjelang maghrib waktu itu, kami melihat keranda mayat terbang atau berjalan sendiri. Dan beberapa kali juga ketika kami berjalan menuju pulang ke rumah, di ujung jembatan kami seperti dihadang atau ditunggu oleh sosok pocong. Alhasil kami putar balik dan memutar lewat jalan besar. Selain itu ada juga kejadian horor yang kami alami di rumah kami. Saat itu sudah menjelang maghrib dan saya dan almarhum papa saya sedang mengurusi ikan-ikan di dalam akuarium di teras rumah. Lagi asik-asiknya kita memberi makan ikan dan bersih-bersih, tiba-tiba dari sebelah kiri kami, yang itu adalah yang posisinya saat itu ada gudang di situ. Dan pintu gudang itu terbuka saat itu. Tiba-tiba ketika kami melihat ke kiri, di sana kami melihat ada penampakan kuntilanak berambut panjang berdiri persis di depan pintu. Langsung kami lempar semua barang-barang kami dan kami langsung berlari masuk rumah. Karena memang saya dan papa saya basicnya penakut. Kemudian kejadian selanjutnya di rumah kami, tepatnya di lantai 2. Lantai ini adalah lantai yang berisi kamar-kamar, salah satunya adalah kamar saya. Suatu hari sudah malam dan saya mau naik ke atas kamar saya. Saya mau naik ke kamar saya. Ketika saya mau naik, pandangan saya tiba-tiba menuju ke atas. Dan seketika saya melihat ada sosok tinggi besar berjubah putih bersinar sangat terang dan bersorban hijau berdiri di ujung tangga. Saya kaget dan saya ketakutan. Lalu langsung saya lari kembali ke bawah menemui papa saya.
Saya ceritakan apa yang saya lihat. Dan ternyata papa saya sudah tahu dan mengenali sosok ini. Menurut papa saya, sosok inilah yang mendampingi saya selama ini. Dan bertahun-tahun kemudian ada juga beberapa teman saya yang mungkin memiliki kemampuan seperti saya mengatakan hal yang serupa. Mereka melihat ada sosok laki-laki berjubah putih, bersurban hijau, dan sangat bercahaya yang selalu mendampingi saya. Percaya atau tidak percaya, tapi itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Pesan moral dari cerita kali ini adalah bagi kalian yang diberikan anugerah untuk mempunyai mata batin seperti kami, jangan jadi berkecil hati atau takut, karena ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah pastinya, dan tentunya tanpa kami memintanya. Pergunakanlah untuk hal yang baik dan jangan pernah disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk. Demikian cerita mata kali ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.